terutama kemungkinan ada keterlibatan Israel. Ini spekulasi ya, kita bicara spekulasi. Ada beberapa hal yang menjadi alasan. Yang pertama, bahwa di era Ibrahim Raisi ini Iran pertama kali konflik secara terbuka dengan Israel setelah serangan rudal dan drone Iran ke Israel beberapa bulan yang lalu ya, sebagai aksi balasan dari Iran atas serangan Israel ke konsulat Iran di Suriah yang menewaskan sejumlah diplomat dan 2 jenderal senior Iran, petinggi Garda Revolusi Iran. Itu sebagai aksi bela. Ini untuk pertama dalam sejarah dan dilakukan oleh Ibrahim Raisi, seorang presiden dari kelompok golongan garis keras di Iran ya, kelompok konservatif, loyalis Khomeini, loyalis Wilayatul Faqih dan loyalis revolusi. Dan menggambarkan image Iran sebagai musuh besar Israel kan gitu. Itu yang menarik yang pertama. Yang kedua, peristiwa ini terjadi setelah peresmian dam bendungan di perbatasan Iran dengan Azerbaijan. Perlu diketahui bahwa hubungan Iran dan Azerbaijan itu sempat memburuk mengingat kedekatan Iran dengan Armenia, musuh Azerbaijan. Ini memang unik ya. Kadang-kadang politik itu tidak hitam putih. Armenia itu negara Kristen, penduduknya beragama Kristen Armenia. Sementara Azerbaijan beragama Islam Syiah sama dengan Iran. Tapi dalam perang sengketa teritorial antara Armenia dan Azerbaijan, Iran lebih cenderung berpihak pada Armenia. Karena Iran punya kepentingan geopolitik ke Kaukasus melalui Armenia untuk sampai di Laut Hitam melalui Armenia. Sementara Azerbaijan di pihak lain dalam konflik dengan Armenia mendapat suplai senjata dari Israel. Ini 2 negara Muslim Syiah yang bermusuhan sebetulnya. Bahkan Azerbaijan sempat membekukan hubungan diplomatik tahun 2023 kemarin karena ada kasus lah gitu. Tapi dengan adanya peresmian bendungan dam ini di perbatasan Azerbaijan yang juga atas kerjasama dengan pemerintah Azerbaijan menunjukkan mulai membaiknya hubungan Iran dan Azerbaijan. Di sisi ini bisa dianggap merugikan kepentingan Israel. Oh, kok bisa, Kang? Ya kan begini, Israel punya kepentingan untuk mengganggu Iran. Ya. Dari berbagai segi ya, gitu. Terutama untuk kepentingan dia untuk mendukung kemungkinan membiayai kelompok separatis Azerbaijan. Jadi di provinsi barat laut Iran itu, provinsi Azeri atau Azerbaijan itu mayoritas penduduknya berbahasa Azerbaijan, bukan bahasa Persia. Iran itu negara yang terdiri negara multi etnis, yang beberapa etnisnya di perbatasan itu yang potensi separatisme, termasuk orang Azeri. Walaupun mereka beragama Syiah juga, Muslim Syiah, tapi dia secara kesukuan, etnis, ras, bahasa berbeda dengan orang Persia. Orang Azerbaijan itu lebih dekat dengan etnis atau ras Turki. Karena itu dalam perang Armenia-Azerbaijan, Turki juga di pihak Azerbaijan. Gitu. Nah, dengan pembukaan dam ini di perbatasan dengan Azerbaijan, itu menunjukkan ada pemulihan hubungan Iran dengan Azerbaijan, dan itu merugikan kepentingan Israel. Dan kebetulan juga patut diduga bahwa Israel juga punya agensi atau kepentingan atau kelompok strategis yang bermarkas di Azerbaijan. Nah, itu Kang yang ingin saya tanyakan, Kang. Masih soal spekulasi ya, Kang. Ya. Spekulasi adanya sabotase. Ada kemungkinan sabotase, ini kan spekulasi ya. Apakah di dalam pemerintahan Iran ini, Kang, ada faksi-faksi yang kuat sehingga bisa mengubah politik luar negeri Iran, Kang? Karena kan kita tidak tahu di dalam pemerintahan Iran apakah mayoritas memang pro. Ini juga menarik di dalam negeri, mungkin ada sebagian orang Iran yang mungkin bersukacita malah justru dengan kematian Ibrahim Raisi, terutama kelompok oposisi. Karena Ibrahim Raisi ini punya catatan kelam di mata kaum oposisi. Apa itu, Kak? Karena Ibrahim Raisi kan dulu pernah menjadi pemimpin peradilan di era pasca perang Iran-Irak. Dan dituduh terlibat dalam persekusi dan eksekusi banyak tahanan politik pasca perang Iran-Irak. Gitu. Dia juga kemarin juga melakukan pendekatan represif ketika menumpas demonstrasi-demonstrasi masyarakat pro demokrasi istilahnya ya, gitu ya, yang kritis terhadap penguasa, melakukan tindakan represif. Jadi ada satu pihak lain ada yang bersukacita dengan itu, dengan tewasnya Raisi ini, terutama kelompok oposisi. Di pihak lain ini memperjelas ke arah mana Raisi ini termasuk orang yang difavoritkan untuk menggantikan
Ali Khamenei sebagai supreme leader, sebagai rahbar, sebagai pemimpin tertinggi Iran ya. Termasuk yang diprioritaskan, dia muda, loyalis, dia juga muridnya Imam Khomeini, dia loyalis terhadap ideologi wilayatul faqih. Potensi yang tinggi. Potensi yang tinggi. Ya. Mungkin dia termasuk yang paling berpotensi. Tapi di pihak lain juga ada kelompok yang memfavoritkan anaknya Ali Khamenei, Mujtaba Khamenei. Usianya juga sama muda. Raisi itu 60 tahun, Mujtaba Khamenei itu 55 tahun. Jadi dengan eksiden ini otomatis melempangkan jalan bagi ya peluang Mujtaba Khamenei, anaknya Ali Khamenei sendiri untuk menggantikan posisi ayahnya sebagai supreme leader, sebagai pemimpin tertinggi Iran. Jadi blessing in disguise buat berbagai pihak di internal Iran ya, kelompok oposisi, dan mungkin juga bagi anaknya Ali Khamenei yang dia juga difavoritkan untuk menggantikan bapaknya, sementara Ibrahim Raisi dianggap lebih berpeluang karena lebih senior, dia juga murid langsung Khamenei dan punya posisi jabatan tinggi. Jadi ada kemungkinan juga meninggalnya ini ada sebutase. Ini cuma spekulasi. Ya ini spekulasi ya. Betul. Ini munculnya banyak ini belum tentu benar, tapi memang di media barat sudah menjadi perbincangan, sudah menjadi analisa. Saya melihat juga tuh di media sosial. Betul, di medsos sudah seperti itu. Berbicara soal Khamenei ini, Khamenei kan juga sudah menugaskan wakil presidennya Mohammed Mohber untuk menjalankan tugas sebagai presiden sementara menjelang pemilu yang akan digelar dalam waktu 50 hari ke depan. Betul. Nah, saat ini Iran sedang di masa ketidakpastian politik. Kira-kira langkah apa nih, Kang Irfan, yang tepat bagi Iran dalam kekosongan? Begini, kalau yang menggantikannya masih dari kubu yang sama, kubu konservatif, mungkin tidak akan terlalu banyak perubahan. Retorika anti-Israel, soal Palestina tidak akan banyak berubah. Tapi begini, yang agak sedikit dikhawatirkan, Raisi ini melakukan berbagai perubahan-perubahan yang menarik ya. Antara lain seperti pasca perang Ukraina-Rusia ini, misalnya gini, dia memulihkan hubungan dengan Azerbaijan yang memang berisiko menimbulkan ketegangan dengan Armenia. Karena Azerbaijan punya kepentingan membangun jalur kereta di Azerbaijan ke wilayah enklavnya di perbatasan Turki sehingga nyambung ke Turki. Itu strategis memang. Di pihak lain yang menarik ke Raisi, dia sudah mulai memperbaiki hubungan baik dengan negara-negara Arab yang selama ini berada dalam suasana ketegangan, terutama dengan Saudi Arabia. Walaupun dengan perantara Tiongkok. Itu menurut saya itu suatu langkah besar dan strategis ya. Karena selama ini kan rezim garis keras konservatif di Iran, retorikanya penuh dengan nuansa ketegangan dengan rivalnya di kawasan, terutama dengan negara Arab Teluk ya, yang dekat dengan Barat gitu. Tapi Raisi ini intens melakukan pemulihan hubungan dan intens juga berkomunikasi meyakinkan negara-negara Arab, terutama Saudi Arabia, untuk meninjau kembali atau membatalkan rencana normalisasi hubungan dengan Israel. Menurut saya itu perkembangan yang menarik ya, akan ciptakan konstelasi baru di kawasan jika Saudi Arabia dan Iran memberikan hubungan diplomatik, bahkan Raisi ini menawarkan Saudi Arabia untuk alih teknologi nuklir untuk kepentingan damai. Ini yang Amerika sendiri, Saudi Arabia sendiri selama ini minta ke Amerika sebagai konsesi normalisasi hubungan Israel tidak pernah dipenuhi. Akhirnya kan Saudi melirik ke Tiongkok. Dan sekarang Iran, Raisi menawarkan itu ke Saudi Arabia. Iran siap bantu untuk pengayaan nuklir, agenda visi Saudi untuk mendapatkan teknologi nuklir untuk kepentingan damai gitu ya. Iran siap bantu. Itu perkembangan luar biasa. Dan itu juga ancaman buat Israel. Ancaman besar buat Israel. Itu akan menggagalkan agenda besar Israel tentang Abraham Accord, tentang tata baru Timur Tengah, yang dimana Israel bisa menormalkan hubungan dengan semua negara di sekitarnya tanpa membicarakan sedikit pun tentang nasib masa depan bangsa Palestina. Baik, terima kasih. Dan Kang itu Irfan dibunuh Raisi gitu loh. Betul. Saya kira itu. Ini kemungkinan ya. Kemungkinan, betul. Ini menarik sekali Kang Irfan, karena kita kan hanya melihat di sosial media ini masih menjadi bola liar ya kalau kita lihat kan. Betul. Nah ini makanya saya langsung berdiskusi dengan analis Timur Tengah, TV One emang Kang Irfan Maulana yang mengetahui betul ini. Bagaimana pandangan-pandangan atau sudut pandang lain dari analis kan pasti berbeda nih Kang Irfan. Terima kasih banyak Kang Irfan atas waktunya dan juga penjelasannya bagi pemirsa TV One. Selamat beraktivitas kembali, saya lanjutkan kembali.